Halo guys, selamat datang di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi yang dimana kita akan membahas tentang basis data dalam Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal. Nah, adapun agenda dari pembahasan kita, yang pertama akan membahas tentang pengertian data dan informasi, yang kedua konsep dasar basis data, yang ketiga peran basis data dalam sistem informasi akuntansi, yang keempat implementasi basis data dalam organisasi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang pengelolaan dan pemeliharaan basis data. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian data dan informasi. Nah, sebelum aku lanjut nih teman-teman, kita harus tahu dulu nih arti dari data dan informasi. Data berasal dari Latin datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Data sebenarnya hanya sekumpulan fakta mentah yang bisa kuantitatif berupa angka atau kualitatif berupa teks atau simbol. Contohnya, angka 2.500.000 atau nama PT Mitra Sejati. Nah, kata atau nama tersebut belum berarti apa-apa dan belum bermakna tanpa pemrosesan. Nah, namun ketika data diproses, dianalisis dan diberi konteks, barulah berubah menjadi informasi. Kita misalkan penjualan produk A pada bulan Juli sebesar Rp2.500.000, naik 20% dibanding bulan Juni. Nah, kita lihat teman-teman, sekarang angka itu punya makna, bisa dipakai untuk evaluasi strategi penjualan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data adalah representasi fakta mentah yang direkam dari pengamatan terhadap objek, peristiwa, atau keadaan nyata. Jika data adalah benang-benang mentah, maka informasi adalah kain jadi yang telah ditenun dan siap dipakai. Sampai sini, teman-teman pasti sudah mengerti arti dari data dan informasi. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, proses perubahan dari data menjadi informasi melewati 4 tahap. Yang pertama input, processing, storage, dan output. Dari sini kita bisa menghasilkan laporan keuangan yang relevan, tepat waktu, dan pastinya bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas 4 siklus pemrosesan data. Yang pertama yaitu input. Pada tahap ini, data mentah dimasukkan ke dalam sistem. Misalnya saat kasir mencatat transaksi penjualan, data seperti nama pelanggan, jumlah barang, dan harga langsung masuk ke sistem. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu processing, di mana data yang tadi masuk kemudian diproses. Sistem akan mengklasifikasi, menghitung, dan merangkum sesuai kebutuhan. Contohnya, dari data transaksi, sistem menghitung total harga, pajak, dan mencatatnya ke akun penjualan. Kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu storage, di mana data yang sudah diproses kemudian disimpan dalam basis data. Penyimpanan ini penting supaya data tidak hilang dan bisa diakses kembali kapan saja. Jadi kalau auditor atau manajer ingin mengecek transaksi lama, mereka tinggal memanggil data yang sudah tersimpan. Dan kemudian yang terakhir yaitu output, di mana pada tahap ini data yang sudah diolah tadi ditampilkan menjadi informasi yang berguna. Bentuknya bisa berupa laporan keuangan, grafik penjualan, atau dashboard interaktif. Dari sinilah manajer bisa membuat keputusan yang tepat. Jadi dari input hingga output, keempat proses ini memastikan data mentah bisa berubah menjadi informasi akuntansi. Namun teman-teman, tahu nggak bahwa setelah
data melewati 4 tahap prosesan tadi, tidak semua informasi otomatis langsung berguna. Namun, supaya benar-benar bermanfaat, menurut Kusmawa Indawanti Halim tahun 2022, informasi dalam sistem informasi akuntansi harus memenuhi 6 kriteria utama. Yang pertama, relevan, kedua, andal, ketiga, tepat waktu, keempat, lengkap, 5, dapat diverifikasi, dan 6, dapat dipahami. Nah, apa sih artinya dari keenam kriteria ini? Kita masuk ke relevan. Relevan artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, manajer keuangan tentu lebih membutuhkan laporan laba rugi bulanan daripada detail transaksi per item harian. Nah, yang kedua itu andal, di mana informasi harus bebas dari kesalahan dan bias. Jadi, ketika laporan keuangan diperiksa auditor, data di dalamnya harus bisa dipercaya sepenuhnya. Dan yang ketiga, tepat waktu, di mana informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Contohnya, laporan keuangan kuartalan tidak akan berguna kalau baru keluar 2 bulan setelah periode berakhir. Jadi, harus disediakan tepat waktu. Dan yang keempat, lengkap, di mana informasi tidak boleh ada bagian penting yang hilang. Supaya semua aspek yang relevan harus ditampilkan, supaya keputusan yang diambil tidak salah arah. Yang kelima itu dapat diverifikasi, yang artinya kebenaran informasi bisa dibuktikan oleh pihak lain secara independen. Kalau 2 orang auditor mengecek data yang sama, hasilnya harus konsisten. Yang keempat itu dapat dipahami, di mana informasi harus disajikan dengan bahasa, format, dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pengguna. Percuma kan kalau data akurat tapi sulit dipahami oleh manajer atau pengguna laporan. Nah, dengan memenuhi ke-6 kriteria ini, informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi bukan hanya akurat, tapi juga benar-benar mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, teman-teman, setelah kalian tahu perbedaan data dan informasi secara keseluruhan setelah aku jabarkan, sekarang kita masuk lagi nih ke basis data. Di mana basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis, terorganisir secara sistematis, dan tersimpan dalam media elektronik untuk akses, pengelolaan, dan pembaruan efisien, di mana dapat disimpan secara elektronik sehingga bisa diakses kapan saja. Adapun pengertiannya yaitu kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan tanpa redundansi, dan dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Adapun peran dalam akuntansi yaitu sebagai repositori tunggal untuk data pelanggan, pemasok, transaksi, persediaan, aset, kewajiban, dan catatan historis perusahaan. Nah, teman-teman bayangkan saja kalau ada perusahaan menyimpan data pelanggan di satu file Excel, data penjualan di file lain, dan persediaan di buku manual, pastinya ribet kan dan rawan salah. Namun, dengan basis data, semua data itu terintegrasi dalam satu sistem. Jadi dalam konteks akuntansi, basis data menyimpan catatan pelanggan, pemasok, transaksi, persediaan, sampai aset dan kewajiban perusahaan. Jadi bisa dikatakan basis data adalah jantungnya sistem informasi akuntansi. Tanpa basis data, laporan keuangan sulit dibuat secara akurat dan real time. Bagaimana teman-teman? Pasti sudah paham dong konsep dasar dari basis data. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke jenis-jenis basis data. Di sini aku sudah sediain tabel dari jenis-jenis basis data yang akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke basis data yang pertama yaitu relasional. Nah, pada basis data ini
ini yang paling populer sekarang, atau istilahnya paling hits di kalangan kita saat ini. Datanya bisa disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Dengan SQL, kita bisa melakukan query rumit dengan cepat. Kelebihannya mudah digunakan dan menjaga integritas data. Tapi untuk data semi terstruktur seperti file JSON atau gambar, relasionalnya agak kurang fleksibel nih teman-teman. Jadi kita masuk ke basis data hierarkis. Nah, basis data ini pada model hierarkis bentuknya seperti pohon, ada induk dan anak. Cocok untuk transaksi sederhana atau cepat. Tapi sayangnya teman-teman, model ini kaku karena satu anak hanya bisa punya satu induk. Nah, di basis data yang ketiga yaitu jaringan. Basis data ini lebih fleksibel karena bisa mendukung hubungan banyak ke banyak. Misalnya, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan sebaliknya, satu mata kuliah bisa diampu oleh banyak dosen yang berbeda. Tapi kelemahannya, navigasi datanya rumit dan sulit dipelihara. Kita masuk ke basis data objek. Nah, ini muncul di era pemrograman. Di era pemrograman yang berorientasi pada objek. Datanya disimpan dalam bentuk objek lengkap dengan atribut dan metode. Cocok untuk multimedia nih teman-teman, seperti gambar, video, atau audio. Contohnya MongoDB dan PostgreSQL Object. Kemudian kita masuk ke basis data yang kelima, yaitu terdistribusi. Model ini menyimpan data di banyak server yang bisa tersebar di berbagai lokasi. Tapi penggunaannya melihat sebagai satu kesatuan. Keunggulannya, sistem jadi lebih andal dan bisa diakses di mana saja. Namun, konsistensinya lebih sulit dijaga. Nah, yang terakhir itu data warehouse. Ini khusus untuk analisis historis ya teman-teman, di mana data operasional hariannya diambil, diproses, lalu dimasukkan nih ke warehouse untuk laporan jangka panjang. Jadi kalau ada manajer atau analisis tren penjualan 5 tahun terakhir, data warehouse adalah solusinya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa setiap model punya plus minus. Perusahaan biasanya memilih sesuai kebutuhan operasional dan strategi mereka nih teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan peran basis data dalam sistem informasi akuntansi. Di sini aku akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama itu peran basis data dalam pengelolaan dan penyimpanan data. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, basis data punya peran vital dalam menyimpan dan mengelola data transaksi. Misalnya saat transaksi penjualan, data yang masuk bukan hanya soal pendapatan. Secara otomatis, stok barang akan berkurang, piutang bertambah, dan laporan penjualan tercatat. Semua ini dilakukan secara terintegrasi. Kelebihan lain, sistem basis data modern menerapkan prinsip exit atau atomicity, consistency, isolation, durability, yang artinya data transaksi dijamin aman, konsisten, bisa dipulihkan, dan tidak mudah rusak meskipun sistem sempat gagal. Yang dimana hasilnya laporan keuangan jadi lebih andal, bebas duplikasi, dan dapat disajikan secara real time. Nah, yang kedua itu peran basis data dalam kebebasan data dan kontrol internal. Selain menyimpan data, basis data juga memberikan fleksibilitas yang disebut kebebasan data. Ini artinya kita bisa melakukan perubahan, misalnya menambahkan kolom baru untuk analisis manajerial tanpa mengganggu aplikasi yang sudah berjalan. Di sisi lain, basis data juga memperkuat kontrol internal nih teman-teman, di mana setiap pengguna diberikan hak akses sesuai perannya. Misalnya, staf gudang hanya bisa input data barang masuk, staf akuntansi bisa mengupdate jurnal, auditor hanya bisa membaca, sementara direktur punya akses penuh. Jadi semua aktivitas tercatat dalam audit trail lengkap dengan siapa yang
apa, kapan, dan dari mana. Dengan cara ini, keamanan dan transparansi sistem akuntansi bisa lebih terjamin. Nah, yang terakhir itu peran basis data di bagian inovasi relasional. Nah, basis data rasional juga mendorong inovasi dalam pengelolaan file akuntansi melalui data warehouse dan teknik analisis seperti OLAP, Cube. Perusahaan bisa dengan mudah melihat performa keuangan berdasarkan wilayah, produk, atau periode waktu. Misalnya manajer bisa langsung menarik data penjualan per region tahun 2025 dan membandingkannya dengan target. Bahkan basis data bisa dibuat otomatis memberikan peringatan. Contohnya, kalau stok barang sudah menipis, sistem langsung mengirim notifikasi nih ke bagian pembelian tanpa menunggu input manual. Jadi basis data bukan hanya menyimpan data, tapi juga motor penggerak inovasi yang membantu manajemen mengambil keputusan secara cepat, akurat, dan strategis. Nah, pembahasan selanjutnya teman-teman tentang implementasi basis data dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Haura. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya tidak akan berjalan optimal tanpa adanya basis data yang terstruktur dengan baik. Basis data inilah yang menjadi fondasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan maupun non-keuangan agar bisa diubah menjadi informasi yang akurat, aman, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Tanpa basis data, informasi dalam organisasi bisa tersebar, bahkan tidak konsisten, sehingga laporan keuangan maupun pengendalian internal akan sulit diandalkan. Oleh karena itu, implementasi dan pemeliharaan basis data menjadi kunci penting bagi organisasi modern agar dapat bekerja secara efektif dan efisien di era digital saat ini. Nah, pengguna basis data terbagi menjadi dua nih, ada administrator basis data dan pengembangan aplikasi. Nah, administrator basis data ini adalah orang yang bertugas menjaga agar seluruh basis data dapat berjalan lancar. Dengan peranan mereka, data yang diperlukan tersusun rapi dan dapat dihubungkan informasinya antar divisi dalam organisasi. Kemudian, pengembangan aplikasi, yakni orang yang membuat sistem atau aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh pengguna lain. Dan mereka inilah yang merancang basis data mereka inilah yang merancang bagaimana data diambil dari basis data, ditampilkan, dan diproses agar mudah digunakan. Nah, terdapat 4 jenis orang dalam pengembangan aplikasi. Di antaranya, pengguna akhir, analisis data, manajer, dan pemilik bisnis. Kemudian, perancangan basis data. Nah, perancangan basis data tentu diperlukan agar data tersimpan rapi, mudah dicari, dan bisa membantu perusahaan dalam mengambil keputusan lebih cepat. Adapun perancangan basis data dimulai dari tahap analisis dan tahap desain basis data. Nah, tahap analisis ini berfokus pada pengembangan dunia nyata, lalu diterjemahkan ke dalam model basis data. Ada 3 fase nih di tahap analisis. Ada desain konseptual, desain logis, dan desain fisik atau analisis. Desain konseptual ini berfokus pada gambaran umum aliran data tanpa memikirkan teknis. Misalnya, dalam penjualan, data masuk dari kasir, lalu dicatat di laporan keuangan, dan diolah menjadi laporan laba rugi. Dari sini, kita tentukan entitas apa saja sih yang dibutuhkan, seperti pelanggan, produk, pemasok, dan transaksi. Kemudian desain logis. Nah, setelah tahu entitasnya atau lingkungannya, kita tentunya hubungkan antara entitas. Misalnya, satu pelanggan tentu bisa punya banyak transaksi, dan satu transaksi bisa melibatkan banyak produk, dan satu pemasok bisa memasukkan banyak barang. Seperti inilah desain logis ini dituangkan di Entity Relationship Diagram atau HRD. Nah, kemudian ada desain fisik. Desain fisik ini di mana model logis dimulai digambarkan bagaimana file, indeks untuk mempercepat pencarian, sampai aturan keamanan.
Nah, jadi di tahap ini lebih teknis nih, tetapi belum masuk ke tahap implementasi di BMS tertentu. Nah, kemudian tahap desain basis data. Tahap ini berfokus pada bagaimana data benar-benar dibangun di DBMS. Ada dua jenis desain utama nih, ada desain logis dan desain fisik. Nah, desain logis adalah gambaran konsep data secara terstruktur. Kita tentukan atribut-atribut yang dibutuhkan, misalnya ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, lalu hubungkan antar entitas dalam HRD tadi. Dan desain ini masih netral nih, belum terkait pada software tertentu. Selanjutnya ke desain fisik. Pada tahap ini, desain logis diterjemahkan ke dalam struktur nyata di DBMS pilihan. Misalnya MySQL, Oracle, SQL Server, atau PostgreSQL. Nah, kita tentukan nama tabel, tipe data tiap kolom, indeks untuk mempercepat pencarian, mekanisme penyimpanan, hingga keamanan. Nah, aspek teknis seperti kapasitas servis, kecepatan akses, dan backup data juga jadi pertimbangan utama nih di desain fisik. Kemudian, kegiatan utama berupa implementasi basis data. Implementasi basis data tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, melainkan harus melalui beberapa kegiatan yang terencana. Pertama, ada tahap perencanaan proyek, yaitu menentukan tujuan, anggaran, waktu, dan siapa saja tim pelaksananya. Perencanaan yang matang penting agar proyek tidak terhambat atau menghabiskan biaya lebih besar dari yang dipikirkan. Kedua, masuk ke tahap pemodelan data, di mana dibuatkan gambar hubungan antar model melalui HRD atau diagram hubungan entitas. Dari model ini kemudian dikembangkan menjadi model logis yang lebih detail, seperti penentuan tipe data, batasan, serta kunci utama dan kunci asing. Setelah itu, model fisik dirancang untuk menentukan bagaimana data benar-benar disimpan di dalam sistem. Tahap berikutnya adalah pembangunan basis data, yaitu membuat tabel, relasi, indeks, dan aturan agar data tetap terjaga keamanannya. Jika pembangunan sudah selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan, mulai dari integritas data, kecepatan akses, keamanan, hingga kesesuaian dengan model lain di sistem informasi akuntansi. Setelah diuji, barulah dilakukan pelatihan pengguna. Tahap ini sering menantang nih, karena pelatihan ini disertai simulasi kasus nyata agar lebih mudah dipahami. Dan tahap terakhir adalah dokumentasi sistem, yaitu menyusun panduan penggunaan, dan manual teknis untuk memastikan sistem bisa dipelihara dengan baik dalam jangka panjang. Selanjutnya, tahap implementasi. Tahapan implementasi adalah saat desain basis data yang sudah dibuat benar-benar dipraktikkan dan digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Proses ini biasanya memanfaatkan aplikasi klien dari DBMS yang dipilih. Implementasi dimulai dengan perencanaan yang detail, seperti membuat jadwal kerja, menentukan strategi pemindahan data, hingga menyiapkan langkah manajemen resiko. Setelah itu, dilakukan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, mulai dari server, jaringan DBMS, hingga aplikasi sistem informasi akuntansi lainnya. Salah satu langkah terpenting adalah konversi data lama, yaitu memindahkan data dari sistem manual ke sistem baru dengan memastikan data tetap akurat dan lengkap. Jika data sudah berhasil dipindahkan, dilakukanlah pengujian menyeluruh, meliputi pengujian terhadap model penjualan, pembelian, persediaan, hingga kas untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan. Ketika sistem dinyatakan siap, tahap berikutnya adalah pelatihan dan sosialisasi agar seluruh pengguna paham cara mengoperasikan sistem baru. Barulah sistem ini bisa resmi digunakan atau disebut Go Live. Pada masa Go Live ini,
biasanya dilakukan monitoring intensif nih untuk mendeteksi masalah teknis maupun kendala pengguna sehingga sistem bisa diperbaiki bila terjadi gangguan. Selanjutnya, pengelolaan dan pemeliharaan basis data. Pengelolaan basis data adalah tanggung jawab tim atau individu yang memastikan data selalu aman, rapi, dan siap digunakan. Mereka bertugas menjaga agar data bisa dikumpulkan, disimpan, dan akses dengan cara yang efisien serta terpercaya. Ada beberapa kegiatan penting nih dalam pengelolaan basis data, yakni berupa pemeliharaan basis data, pembaruan data, optimalisasi kerja, dan pencadangan data atau backup. Nah, pemeliharaan basis data, di mana setelah sistem berjalan, basis data tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada pemeliharaan rutin agar basis data selalu dalam kondisi prima. Inilah peran penting dari Database Administrator atau DBA. Mereka memastikan performa basis data tetap stabil, melakukan backup data secara berkala, serta menyiapkan proses pemulihan kalau sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Selain itu, pemeliharaan basis data juga dilakukan terus-menerus agar server dapat mengakses data tetap cepat dan tanpa hambatan. Kemudian, pembaruan data. Seiring waktu, jumlah data akan terus bertambah. Kalau tidak dirawat, sistem bisa melambat dan mengganggu aktivitas harian. Karena itu, pemeliharaan dilakukan lewat optimalisasi query SQL, menambah indeks agar pencarian data lebih cepat, serta memantau kapasitas penyimpanan. Intinya, pemeliharaan harus dilakukan secara proaktif. Jangan menunggu sampai sistem bermasalah dulu, baru diperbaiki. Nah, selanjutnya, optimalisasi kinerja, yakni untuk menjaga kecepatan dan stabilitas sistem, basis data perlu dioptimalkan. Caranya gampang nih, bisa dengan mengatur ulang sistem, memperbaiki query, atau menambah indeks sesuai kebutuhan. Optimalisasi ini juga penting loh, karena semakin lama data dan semakin banyak data, jika tanpa perawatan, sistem tentu akan lambat nih. Makanya, optimalisasi bukan sekedar tambahan, tetapi kebutuhan utama supaya sistem tetap nyaman dipakai dan tetap efektif. Dan yang terakhir adalah pencadangan data atau backup. Tidak ada sistem yang 100% aman dari kerusakan ataupun serangan cyber. Oleh karena itu, backup data adalah langkah wajib. Cadangan data bisa dibuat harian, mingguan, atau bulanan lalu disimpan di media eksternal, server cadangan, atau cloud. Setelah itu, organisasi atau perusahaan juga perlu punya Disaster Recovery Plan atau DRP, yaitu rencana cadangan jika terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, atau serangan cyber. Dengan backup dan recovery yang baik, bisnis bisa tetap berjalan meskipun ada gangguan serius. Sekian dari saya, terima kasih. Nah teman-teman, setelah pemaparan materi dari aku dan Haura tadi, bagaimana? Teman-teman udah pada ngerti belum nih tentang basis data pada sistem informasi akuntansi? Semoga sudah mengerti ya teman-teman. Untuk menutup video pembelajaran kita, aku akan bacakan nih tentang kesimpulan. Nah, kesimpulannya ialah basis data adalah fondasi penting dalam menciptakan sistem informasi akuntansi yang terstruktur, efisien, dan aman. Perannya tidak hanya terbatas pada penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga integritas data, serta mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan. Sekian dari kami berdua. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Thank you for watching. Bye-bye.